Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai unsur hara tanaman, yaitu tembaga, mangga, dan koper. Anggota kelompoknya terdiri dari Trisna Setia dengan NIM 094, Ismaruci dengan NIM 099, Ihsan Nazwari dengan NIM 100, Muhammad Yusuf Effendi dengan NIM 105, Buta Sutria dengan NIM 109, Dara Puspitasari dengan NIM 10, Arta Pradita dengan NIM 110, Anda Susilo dengan NIM 103, dan Ilhan Aji dengan NIM 108. Next. Yang pertama ada tembaga atau TU. Next. Ini merupakan satu yang dibutuhkan jumlah oleh tanaman. Tentang ini akan 0,05 sampai 0 ppm. Sementara jika dibagi 3 sampai 10 ppm. Dibanding dengan zat besi, unsur tembaga ini 2 kali lebih sedikit. Meskipun jarang terjadi perangan atau defisiensi ada kegunaan, lebih baik terus dihindarkan untuk menghindari negatif yang ekstrim bagi pertumbuhan. Next. Saya sendiri memiliki peranan untuk mendorong terbentuknya hijau daun, berperan untuk membentuk pancaran proses fotosintesis, merupakan komponen ada aktivator enzim polifenol, oksidase, dan diamin oksidase, menjadi sintesis di sel, serta mempengaruhi stabilitas sel dan ketahanan serangan jamur. Sumber dari Cu sendiri di dalam tanah, Cu berbentuk senyawa dengan S, O, CO3, dan SiO4, misalnya kalkosit Cu2S, ovelit CuS, kalkopirit CuFeS2, borinit Cu5FeS4, luvigit Cu3ASS4, tetrahidrit CuFe12SO4S3, kuvirit Cu2O, sinorit CuO, malasit Cu2OH2CO3, adirit Cu3OH2CO3, dan brusanit Cu4OH6SO4. Next. Siklus dari tembaga, kandungan tembaga yang terdapat di dalam bebatuan terkikis oleh air hujan. Air hujan ini memecah kandungan tembaga dalam bebatuan dan melarutkan ion tembaga termasuk dalam air. Air yang mengandung tembaga terus mengalir ke sungai, ke sumber-sumber air, dan meresap ke dalam tanah. Next. Di dalam tanah yang mengandung tembaga yang dapat diserap oleh tumbuhan. Unsur hara tembaga diserap akar tanaman dalam bentuk kation Cu2+ melalui suatu proses aktif. Dengan adanya kandungan tembaga ini akan membantu tumbuhan dalam pembentukan klorofil. Kemudian tumbuhan yang mengandung tembaga ini dimakan oleh konsumer sehingga tembaga berpindah ke hewan. Tumbuhan dan hewan mati, feses dan urinnya akan terurai menjadi Cu2+. Oleh bakteri, tembaga tersebut diubah menjadi tembaga yang dapat diserap oleh tumbuhan. Dan seperti inilah yang akan terus berulang. Nah, ini adalah gambar dari siklus tembaga yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Next. Penyerapan Cu. Tembaga atau Cu diserap dalam bentuk ion Cu2+. Dapat diserap dalam bentuk senyawa kompleks organik, misalnya CuEDTA atau Cu-etilendiamin tetraasetit acid dan Cu-DPA atau Cu-dietilin triamin pentaacetit acid. Next.
Mekanisme penyerapan CO. CO bergerak karena difusi, kelasi meningkat, CO terlarut. Difusi kelat CO sangat penting untuk mencakup kebutuhan tanaman. Next. Unsur selanjutnya yaitu mangan. Mangan. Mangan merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mn dan nomor atom 25. Mangan berupa logam transisi yang berwarna perak metalik. Mangan termasuk unsur hara mineral esensial yang dibutuhkan dalam jumlah relatif sedikit. Next. Selanjutnya adalah peran Mn. Fungsi unsur hara mangan bagi tanaman ialah diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan protein dan vitamin, terutama vitamin C. Yang kedua yaitu berperan penting dalam mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang tua. Selanjutnya berperan sebagai enzim peroksidase dan sebagai aktivator macam-macam enzim. Yang terakhir yaitu berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Selanjutnya yaitu sumber mangan. Mn berasal dari batuan primer yang umumnya berbentuk feromagnesit. Tanah biasanya mengandung Mn sebesar 20-3000 ppm dengan rata-rata 600 ppm. Unsur Mn banyak terdapat di dalam tanah yang mengandung asam mencapai toksik di bawah pH 6,5. Umumnya Mn terlepas dari tanah masam dan deposit pada lapisan tanah biasa. Yang selanjutnya adalah siklus mangan. Ini adalah gambar dari siklus mangan secara sederhana. Next. Mangan diserap dalam bentuk ion Mn2+, seperti unsur hara yang lainnya. Mn atau mangan dianggap dapat diserap dalam bentuk kompleks kelat. Mangan dalam tanaman tidak dapat bergerak atau berdalih dari tempat dari organ yang satu ke organ yang lain yang membutuhkan. Mangan terdapat dalam tanah berbentuk senyawa oksida, karbonat, dan silikat dengan nama pitulosid atau MnO2. Manganit, MnOH, rhododirosid, MnCO3, dan rhodoinit, MnSiO3. Mn umumnya terdapat dalam batuan primer, terutama dalam bahan ferromagnesium. Mn dilepaskan dari batuan karena proses pelapukan batuan. Hasil pelapukan batuan adalah mineral sekunder, terutama pitulosid dan manganit. Kadar Mn dalam tanah berkisar antara 300 sampai 2000 ppm. Bentuk Mn dapat berupa kation Mn2+ atau mangan oksida, baik bervalensi 2 maupun valensi 4. Next. Mangan ada di air tanah umumnya dalam frekuensi yang lebih kecil dan konsentrasi yang lebih kecil, lebih dari 0,2 ppm dari ion yang mirip sifatnya. Dijumpai sebagai mangan bikarbonat yang terlarut yang berubah menjadi mangan hidroksida yang tidak larut jika berkontak dengan oksigen. Kotoran yang disebabkan mangan lebih sulit dihilangkan daripada ion. Slime yang dibuat oleh bakteri serupa dengan bakteri iron yang juga mengoksidasi garam mangan menjadi bentuk tidak terlarut. Mangan terlarut dalam iron dapat distabilkan dengan penambahan sejumlah kecil sodium hexametafosfat ke air tanah sebelum berkontak dengan udara. Ini menunda presipitasi campuran iron dan mangan. Waktu penundaan bervariasi dengan kuantitas bahan kimia yang ditambahkan. Adapun bakteri pengoksidasi mangan yang umum antara lain Leptotrix discopora,
Selanjutnya yaitu mekanisme penyerapan mangan. Mangan atau Mn akan diserap tanaman dalam bentuk ion Mn2+. Ion tersebut akan masuk melalui kutikula dan ketersediaannya pada jaringan daun akan memperbaiki fungsi kloroplas sehingga kondisi hijau pada daun yang sudah tua masih bisa dipertahankan. Ion Mn2+ berperan sebagai aktivator beberapa enzim yang terlibat pada proses penting, seperti respirasi, asam amino, sintesis lignin, dan konsentrasi hormon IAA. Selain itu, ion Mn2+ juga berperan dalam sintesis klorofil dan merupakan aktivator atau kofaktor dari lebih dari 35 enzim. Selanjutnya yaitu mangan dalam tanaman bersifat imobil, yaitu tidak dapat bergerak atau beralih tempat dari organ yang satu ke organ lain yang membutuhkan. Aplikasi Mn melalui daun dapat menimbulkan akumulasi berlebihan di dalam jaringan daun, sehingga berakibat nekrosis. Messner 1995. Lindsay 1979 menyatakan bahwa kelarutan Mn dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama oleh pH dan redoks. Bila pH tanah mineral rendah, jumlah Al, Fe, dan Mn menjadi larut sehingga merupakan racun bagi tanaman tertentu. Tingkat oksidasi Mn secara tidak langsung berhubungan dengan pH tanah. Pada umumnya, suasana oksidatif didukung oleh pH tinggi, sedangkan keadaan massa membantu terciptanya suasana reduktif. Reaksi redoks terpenting dari Mn adalah MnO2 ditambah 4H ditambah plus 4 elektron menghasilkan Mn2 plus ditambah 2H2O. Lindsay menyebutkan unsur Mn yang paling stabil dalam kondisi tereduksi ialah Mn2 plus. Yang selanjutnya ada unsur kobalt atau CO. Next. Di kobalt ini adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang CO dan nomor atom 27. Biasanya kobalt ini ditemukan dalam bentuk campuran di alam. Peran kobalt dalam tumbuhan memiliki fungsi beberapa, yaitu pertama diperlukan untuk rizobium dalam fiksasi N pembentuk vitamin B12 atau cyanokobalamin dalam pembentukan Hb atau hemoglobin dalam fiksasi N. Yang kedua ada aktivator enzim arginase, lesitinase, oksaloasetat, dekarboksilase, dan malat. Yang ketiga ada mengaktifkan pertumbuhan, fotosintesis, transpirasi, dan menambah jumlah klorofil tanaman yang respon dengan contohnya kapas dan legum. Yang keempat itu ada mendorong pertumbuhan bibit dan meredakan jaringan penuaan usia karena menghambat aktivitas ACC oksidase dan mengurangi produksi ETH. Lalu untuk peran kobalt sendiri, yang pertama memberikan efek perlindungan pada daun bibit kentang selama stres osmotik. Lalu retardasi penuaan daun, meningkatkan ketahanan kekeringan pada benih, regulasi akumulasi alkaloid pada tanaman obat, dan menghalangi pembentukan etilen, hormon stres tanaman. Untuk kobalt sendiri bersumber dari jumlah sedang di kerak bumi dan dalam konsentrasi rendah di sebagian besar tanah, tergantung pada bahan induknya. Tanah yang dikembangkan dari mineral seperti olivin dan piroksen memiliki banyak kobalt yang dapat diperoleh oleh tanaman dan hewan penggembalaan. Kobalt sebagian besar hadir sebagai CO2+ dan berpartisipasi dalam reaksi pertukaran kation tanah.
Tanah rendah CO umumnya merupakan tanah bertekstur kasar yang lapuk, di mana CO telah terangkut jauh ke dalam profil tanah. Tanah bertekstur halus dan tanah yang mengandung bahan organik lebih tinggi cenderung memiliki konsentrasi CO yang lebih besar. Nah, kemudian ada siklus kobat. Kobat ini terjadi secara alami di tanah melalui dua jalur utama, yaitu pemecahan bahan organik dan pelapukan mineral lokal menjadi partikel tanah. Mobilitas tanah berbanding terbalik dengan kekuatan adsorpsi oleh konstituen tanah. Adsorpsi kobalt ke tanah berlangsung dengan cepat. Kontribusi manusia terhadap konsentrasi kobalt di lingkungan terestrial telah muncul terutama dari kegiatan pertambangan, peleburan, dan industri. Manusia juga menambahkan kobalt ke tanah, terutama melalui 3 mekanisme. Mekanisme utama yaitu penggunaan garam kobalt, misal kobalt sulfat sebagai aditif pakan untuk menjaga ternak dan tanaman tetap sehat di daerah yang ketersediaan kobalt alamnya tidak mencukupi. Sejumlah kecil kobalt juga masuk ke tanah dari transportasi udara, dari emisi partikulat, dan penerapan lumpur limbah ke ladang. Next. Nah, berikut yaitu gambaran dari siklus kobalt yang telah dijelaskan tadi. Next. Nah, setelah itu ada mekanisme penyerapan kobalt bagi tumbuhan. Kobalt ini secara aktif diserap oleh akar sebagai CO2+ dan dapat bergerak cukup di dalam tanaman dengan mengkompleskan dengan senyawa organik. Namun, pergerakan CO2 anorganik dari akar ke batang dan daun terbatas dan dianggap kurang bergerak pada tanaman. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya, mohon maafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya pada platform yang disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.